Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai masih seputar pain. Minggu yang lalu sudah Bapak berikan video, sudah Bapak ajarkan bagaimana cara membuat papan anjuran. Ya. Nah, mudah-mudahan materi itu diingat terus sehingga pada saat nanti kita belajar tatap muka kita bisa mempraktekannya. Nah, selanjutnya yang Bapak ingatkan di sini, ini perlu kamu catat. Kalau hanya dalam bentuk video itu bisa lupa, tapi kalau kamu catat minimal kamu bisa cari bagaimana caranya kalau kamu sudah mulai lupa. Jadi pada bagian pertama ini Bapak akan coba berikan langkah-langkah cara membuat papan anjuran. Nah, yang pertama kita lakukan ketika membuat papan anjuran yang sudah Bapak kasih pelajarannya minggu yang lalu, yaitu kita mengklik dulu start. Kenapa kita mengklik start? Itu tujuannya untuk membuka terlebih dahulu program paint. Setelah kita klik start, kita ketik paint. Ya, biasanya muncul paint. Kalau tidak muncul paint, berarti kita klik all program, kemudian aksesoris, dan selanjutnya adalah paint. Ya, ini paint bagian yang terakhir. Setelah terbuka, anak-anakku, maka yang pertama kita buat adalah persegi panjang. Ya, persegi panjang terlebih dahulu dengan cara kita klik tool atau alat yang disebut istilahnya rectangle. Ya, itu untuk membuat persegi panjang. Ya, rectangle. Ya. Terus yang selanjutnya kita mengetik teks papan anjuran. Ya, dengan apa yang kita klik di situ adalah teks. Jadi ingat kembali ya. Selanjutnya kita simpan. Setelah kita ketik papan anjurannya, teks di papan anjurannya kita bisa langsung simpan. Ya, kita simpan poster kita dengan cara klik di ujung lembar, ya, paint. Ya, di situ ada file, kemudian setelah file cari save. Ya, setelah save baru kamu tuliskan nama filenya, yaitu poster papan anjuran. Ya, boleh kamu berikan nama file seperti itu. Ya, ketik nama file pada kotak save, kemudian klik save. Berarti tuntas cara kita membuat papan anjuran. Jadi ini hanya sekedar kamu catat. Kalau pada waktu kamu tonton video minggu lalu, kamu hanya menonton saja, kemudian kamu tidak catat langkah-langkahnya, maka hari ini kamu catat di buku catatan langkah-langkah yang tadi sudah Bapak sebutkan ada 5. Ya. Nah, selanjutnya apa yang kita pelajari di bagian ini yaitu membuat gambar tempat sampah. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita membuat papan anjuran menggunakan paint, saat ini kita buat lagi gambar tempat sampah menggunakan program paint. Ya. Nah, seperti ini contohnya nanti kalau kita sudah membuatnya. Nanti di akhir daripada materi ini Bapak akan berikan cara, ya, untuk membuat gambar tempat sampah itu menggunakan program paint. Langkah-langkahnya, yang pertama buka terlebih dahulu program paint. Ya, masih ingat cara membuka program paint? Jadi pastikan kamu bisa membuka dulu program paint di komputer atau di laptop. Jadi pertama kita buka dulu itu program paint-nya. Setelah kita buka, maka kita buat 2 elips. Ya, elips itu yang berbentuk lingkaran, ya, tapi bukan lingkaran
seperti lingkaran yang penuh ya, tapi ini berbentuk elips ya. Ya, klik tools elips, buat 2 elips ya. Kemudian setelah kita buat itu, nah cara membuat elips itu kita menggunakan tool elips ya. Nanti kamu akan lihat ketika Bapak bikin ya, buat gambar tempat sampahnya. Nah, setelah itu kita buat 2 garis menggunakan tool lain ya. Jadi itu untuk menghubungkan tadi elips ya, lingkaran tadi. Nah itu nanti setelah kita hubungkan dia akan berbentuk tempat sampah. Nah kita buat 2 garis itu. Kemudian kita menghapus garis apa? Garis lengkung pada elips yang terletak di bawah menggunakan tool erase. Ya, jadi ada beberapa tool yang kita pakai di sini. Yang tadi yang pertama elips, ketika kita membuat elips ya, atau gambar atau lingkaran ya, bentuk lingkaran. Kemudian line itu untuk membuat garis. Kemudian erase untuk menghapus. Ya, kita hapus elips yang terletak di bagian bawah. Nah, kemudian kita mengetik teks sampah organik ya. Sampah organik ini sampah alami ya, sampah yang bisa busuk dengan ukuran 14 poin ya. Kemudian kita buat lagi ya, buat persegi panjang pada teks supaya ada bingkainya, berupa bingkai itu nanti untuk teksnya. Kemudian kita hiasi gambar tempat sampah ya. Itu kita bisa hias, kita bisa memberikan warna. Nah, jadi warnai gambarmu dengan mengklik tool fill color. Jadi fill color itu, tool fill color fungsinya untuk mewarnai ya, memberikan warna pada gambar tempat sampah yang tadi sudah kita buat. Nah, selanjutnya setelah selesai kita buat, jangan lupa anak-anakku simpan tadi gambar tempat sampah itu dengan cara mengklik file di pojok sebelah kiri, biasanya ada di Paint ya. Kemudian cari icon save, kita klik save, baru kita akan berikan nama file itu. Nama filenya apa? Gambar tempat sampah ya. Nah, demikian beberapa teori ya yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Nah, untuk kegiatan kita pembelajaran hari ini, yang pertama ini Bapak tekankan lagi, salin catatan di atas di buku PS sampai selesai. Jadi kamu salin dulu itu catatan yang tadi dari atas, cara membuat papan anjuran, langkah-langkahnya, kemudian langkah-langkah membuat gambar tempat sampah. Nah, kemudian kamu foto salinan catatan tadi dan kirimkan di WA Palase yang baru ya. Di WA Palase yang baru yang ekornya itu 62 ya. Nah, kemudian tonton video cara membuat tempat sampah menggunakan program Paint. Nah, ini sudah selesai. Sekarang Bapak akan berikan contoh ya, cara membuat tempat sampah, gambar tempat sampah. Ini kita tutup, kita minimize ini, kemudian kita minimize semuanya. Sekarang kita klik start. Tadi langkah-langkah untuk membuat tempat sampah ya, menggunakan program Paint. Kita buka dulu program Paint-nya dengan cara kita klik start, kemudian ada all program. Ingat ya, selanjutnya kita cari aksesoris. Selanjutnya setelah di aksesoris itu ada beberapa pilihan, tapi yang kita pilih adalah program Paint karena kita sedang bekerja di program Paint. Kita mau menggunakan program Paint untuk menggambar. Nah,
Yang kita buat terlebih dahulu tadi, yaitu kita klik icon ellipse. Ini icon ellipse namanya, ya, yang ellipse atau oval, ya. Di sini namanya oval, tapi di tempat di Windows 8, ya, itu mungkin namanya Windows 10 namanya adalah ellipse. Nah, tidak masalah, yang penting yang kita buat itu bentuk lingkaran dulu. Kita ambil dulu di sini, kita klik. Jadi kita klik dulu ya. Setelah kita klik maka kursornya seperti ini berubah. Berarti sudah aktif yang oval ini atau yang lingkaran itu. Selanjutnya kita klik kiri mouse, tahan. Ya, kita tahan kiri mouse. Setelah kita udah tahan, kita udah bikin lingkaran seperti ini, ya, ini bagian atas daripada ember, ya, elips, gambar lingkaran yang pertama. Kalau sudah cukup seperti ini besarannya, ya sudah, kita lepas. Tadi kita udah tahan kan, ulang ya, ulang. Kita ambil dulu ini elips, kita klik, kemudian kita tahan, klik kiri tahan. Kalau sudah cukup besarannya, kita lepas. Ya. Jadi kita tekan kiri mouse, tahan saja sampai kita membuat gambar lingkaran dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bikin lagi elips yang di bawahnya, tapi ukurannya lebih kecil. Nah, kita klik lagi, karena sudah kita klik tadi, kita nggak perlu klik lagi, kecuali kita klik dulu di luar ya. Kita klik di bagian yang kosong ini supaya ini sudah selesai. Kemudian kita bikin lagi lingkaran oval atau elips, ya, yang kedua. Nah, di sini terlihat miring. Maka kita bisa geser menggunakan tanda panah. Juga bisa menggunakan mouse. Cara menggunakan mouse, tunggu dulu pointer ini yang Bapak gerakan ini, pointer ini ada berbentuk panah semuanya, ya, baru bisa geser. Kalau enggak, kalau seperti ini nanti nggak bisa kegeser, justru dia akan membuat elips lagi atau lingkaran, ya. Nah, tunggu seperti itu, baru tahan kiri mouse, geser, sesuaikan. Kalau menurut kamu sudah cukup seperti itu, ya sudah, kita lepas mouse-nya. Sudah kita lepas mouse-nya, kita klik lagi di bagian luar ini untuk menyelesaikan gambar lingkaran yang kedua. Sudah, baru kita klik yang tadi apa? Tool line. Nah, ini disebut dengan tool line. Ketika kita klik di sini maka akan muncul namanya. Ini kan ada namanya line, ya, di sini ada line, ya. Line berarti garis lurus. Nah, kita klik itu supaya aktif. Kemudian kita letakkan di mana kita membuat garis yang menghubungkan tadi elips, ya, atau lingkaran bagian yang pertama dan yang kedua. Nah, di sini kita hubungkan. Lihat contohnya di buku paket. Kita klik di sini. Klik, lepas, ya sudah oke. Klik di luar lagi. Nah, ini udah selesai satu. Kita klik lagi, kita bikin satu lagi di sebelahnya. Hati-hati jangan sampai terlalu keluar, ya. Kalau terlalu keluar sini, ya otomatis kan nggak nyambung. Jadi kita hapus. Nah, gimana caranya? Kita hapus dulu ya. Ini ada erase, ya, eraser untuk menghapus. Nah, kita hapus. Setelah kita hapus, kita bikin yang benar-benar bagus, ya. Kita klik line, kemudian kita letakkan pelan-pelan saja, ya, sesuaikan. Tahan mouse-nya, tahan kiri mouse ya. Yang ditahan ketika kita klik
tahan saja langsung kiri mouse-nya, jangan dilepas dulu, tarik ke bawah, kita arahkan kemana dia. Kalau sudah tepat, baru lepaskan. Ya, berarti sudah terbentuk satu gambarnya. Nah, atau tempat sampah ya, gambar tempat sampah. Terakhir yang kita lakukan tadi setelah ini bukan terakhir ya. Yang kita lakukan setelah ini adalah menghapus garis ya, garis lengkung pada elips yang terletak di bagian bawah. Kita hapus, kita klik erase karena itu penghapus, eraser ya. Klik. Ya. Kita klik pelan-pelan. Jangan sampai terlalu terburu-buru karena hasilnya nanti kurang bagus. Apapun pekerjaan kalau dikerjakan terburu-buru hasilnya kurang bagus. Ya. Nah, kalau sudah begitu ya udah berarti udah kita hapus. Ya, jadi baru kelihatan dia tempat sampah. Ya. Nah, selanjutnya kita mengetik teks. Ya, kita mengetik teks. Apa teks yang kita ketik di situ adalah sampah organik. Nah, bagaimana cara kita mengetik teks? Yaitu kita klik tool text. Ini dia tool text. Yang logonya itu ada A, huruf A, teks. Kita klik. Nah, kita bisa ketik langsung di sini. Juga kita bisa ketik sembarangan. Oke lah, kita ketik di sini aja ya. Dalam. Ya, kita ketik. Teksnya adalah sampah, semuanya huruf kapital. Sampah organik. Sampah organik. Kita geser. Ya, kemudian jangan klik dulu di luar sebelum semuanya benar-benar posisinya tepat. Ya, seperti ini. Kalau sudah tepat posisinya, sekarang yang kita lakukan adalah kita klik di luar. Ya. Hurufnya ada di situ ukurannya. Kita kasih dulu ukurannya ya, sesuai di buku paket. 14. Oh, lumayan besar. Rupanya kalau lumayan besar ya. Oke, coba kita sesuaikan dulu. Kalau 14 ya, ini ukurannya 14 dan nama tulisannya Arial ya, kita pakai huruf jenis huruf Arial. Kalau kita mau rubah bentuk hurufnya, kita ketik di sini ya, Arial, baru enter. Nah, ini malah tambah besar ya. Ya, tidak masalah kalau tambah besar, kita tinggal sesuaikan aja. Kalau tidak sesuai dengan tempat sampah, gambar tempat sampah yang sudah kita buat, maka langkah yang kita lakukan, walaupun tadi di buku 14, tapi ini kan gambarnya, gambar tempatnya sampahnya tidak sesuai nanti, jadi kita kecilin aja ya. Kita kasih ukurannya 12 poin ya, 12 poin. Oke, 12 poin. Nah, sudah selesai. Kalau sudah pas tempat posisinya seperti itu ya sudah, kita tinggal klik di luar. Udah selesai. Sekarang kita copy
ya, kita bikin 2 tempat sampahnya. Nah, bagaimana caranya? Kita select dulu. Ini ada select, ya. Kita klik dulu ini selectnya. Kita select, tahan, ya, tunggu dulu ya caranya. Select, klik, kemudian klik kiri mouse, tahan saja, kemudian geser mana yang kita blok gambarnya. Ini kita blok ini, kita select ini. Setelah kita select, baru kita copy. Mana kopinya di sini? Ya, di sini ada copy, icon copy, ya, untuk menyalin, ya. Baru kita klik di luar, kita paste untuk meletakkan salinannya. Ya, sudah jadi 2 sampahnya, tempat sampahnya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan selain ini? Selain ini yang kita lakukan adalah membuat garis bingkai pada tulisannya. Kita ambil, ya, seperti di contoh ya. Kita ambil dulu di sini rectangle, kita klik. Nah, ingat untuk membuatnya kita klik kiri mouse, tahan. Tahan, terus jangan diklik di luar dulu, geser-geser dulu sampai, ya, bisa sama. Oke, sudah. Kalau sudah merasa itu udah pas, kita tinggal klik di luar. Kemudian kita bikin lagi rectangle, klik, udah ada, udah aktif. Oh, ini kita hapus dulu, ini sampah organik semua. Nah, yang kita bikin di sebelahnya adalah sampah anorganik yang tidak busuk, ya. Sampah kita hapus ya, pakai eraser. Bisa kita hapus, sudah ada di situ alatnya, eraser. Pelan-pelan saja, ya. Oke. Kalau sudah, kita klik untuk membuat teks. Apa yang kita klik? Yaitu kita klik teks dulu, icon tool text. Kita ketik di sini sampah anorganik. Sampah anorganik. Sampah anorganik ini sampah yang tidak busuk seperti plastik, ya. Anorganik. Nah, karena ukuran huruf kita terlalu besar, ya kita sesuaikan aja ya di gambar tempat sampahnya, ya. Oke, kita sesuaikan aja, nggak usah terlalu terpaku di bukunya. Kalau sudah begini, oke, kita lepas, kita turunin sedikit, ya. Oke, kita klik di luar. Nah, baru kita bikin tadi rectangle untuk memberikan bingkai pada huruf, pada teks, ya, sampah anorganik. Kita klik. Lagi-lagi caranya adalah klik bagian apa? Klik kiri mouse, tahan. Klik kiri mouse, tahan. Oke. Lepas. Kalau sudah merasa pas, cocok, perhatikan dulu. Ya. Baru klik di luar. Ya. Nah, untuk di
di buku paket, di situ ada gambar apa? Di sini gambar botol, di sini ada gambar tumbuhan. Itu bisa saja kita tambahkan. Ya, kita tinggal download aja di internet, kemudian kita tinggal masukkan. Kita bisa masukkan ke sini. Ya. Jadi untuk pembuatan tempat sampah ya sudah selesai. Oh iya, kita mau tambahkan dulu hias-hiasan lah. Ya, kita mau kasih warna. Ya, bagaimana cara memberikan warnanya? Di situ menggunakan fill with color. Ya, kita cari dulu warna apa yang kita mau kasih. Fill color. Kita tetesin di sini. Ya. Mau kita bedakan ya di bawahnya, coba dulu warnanya ya, itu warna yang pertama, terus kita bedakan lah warna di sebelahnya, terus ya oke. Nah, jadi tempat sampah tadi sudah kita warnai, tinggal kita pilih aja ya. Kalau sampah kita seperti sisa-sisa makanan ya, kita buang di tempat sampah organik. Tapi kalau itu botol minuman ya, botol aqua gelas, kertas, nah ini kita letakkan di tempat sampah anorganik. Kalau kamu ketemu di mall, di rumah sakit, jangan salah ya. Jadi jangan salah membuang sampah. Jadi begitu saja caranya anak-anak. Ya, kalau masih kurang paham, ya bisa putar ulang ini videonya. Ya, makanya sengaja Bapak masukkan upload videonya di YouTube supaya kamu bisa pelajari ulang. Ya, kamu bisa putar-putar. Ya, selama ada YouTube berarti itu videonya tetap ada di YouTube ya, dan juga untuk bisa jadi pelajaran bagi orang yang mau membukanya ya. Oke, demikian saja. Oh ya, terakhir, yang paling terakhir ini jangan sampai lupa ya. Terakhir ini adalah untuk menyimpan. Bapak hampir lupa ini. Untuk menyimpan, kita klik di sini di pojok ini ada file di situ ya. Kemudian ingat dulu ya, kalau dia di Windows 10 atau Windows 8 itu di sini ada file. Tapi ini Windows 7 yang Bapak pakai. Ya, tidak masalah. Juga di sini nanti ada tulisan filenya. Tinggal klik aja di pojok ini, terus ada save. Kita klik save-nya. Kita klik save-nya. Bapak cari tempat di mana Bapak save di dataku ya, kemudian Bapak ketik ya, kita tinggal ketik nama filenya, gambar tempat sampahku ya, gambar tempat sampahku. Kita klik save, berarti sudah tersimpan. Coba kita close dulu ini programnya, sudah selesai. Kita cari, untuk mencari data itu, file itu, kita klik start, cari dokumen, baru cari datanya tadi mana disimpan di sini. Ya, di sini sudah ada gambarnya. Ya, kita coba lihat gambarnya. Yo, mantap. Ya, luar biasa. Jadi anak-anak kelas 3 sudah bisa membuat gambar tempat sampah menggunakan program Paint. Oke, itu aja pelajaran kita hari ini. Jangan lupa setelah selesai menyalin catatan, foto, kirimkan ke WA Palase yang terbaru karena WA lama sudah rusak kartunya. Demikian saja. Selamat belajar, tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.